Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarudin, NIM akhir 082 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan mini riset usaha tani padi di Desa Tapelan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Latar belakang: padi merupakan salah satu komoditas unggulan di domisili saya, yaitu di Desa Tapelan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Karena mudah ditemukan para petani pada di sekitar rumah. Padi merupakan komoditas pangan utama di Indonesia, karena sebagian besar dari penduduk Indonesia mengonsumsi beras sebagai bahan makanan pokok. Padi merupakan tanaman pangan yang sangat penting di domisili saya, bahkan sampai di dunia. Padi merupakan sumber utama karbohidrat utama bagi tubuh manusia. Padi banyak kita jumpai di berbagai daerah, terutama di Bojonegoro. Di Bojonegoro ini bahkan dikatakan sampai-sampai sebagai lumbung pangan padi terbesar di Indonesia. Tujuan penelitian mengetahui faktor produksi, analisa biaya dan pendapatan, serta klasifikasi usaha tani tersebut, yaitu komoditas tanaman padi. Pembahasan 1. Klasifikasi usaha tani. Usaha tani yang saya amati termasuk dalam klasifikasi cara mengusahakan atau bentuk usaha tani. Dari usaha tani yang saya amati termasuk dalam usaha tani perorangan atau individual farm. Karena usaha tani yang diusahakan yaitu usaha tani seluruh proses dikerjakan oleh petani sendiri dan keluarganya, mulai dari perencanaan, mengolah tanah, sampai dengan pemasaran hasil. Yang kedua, corak dan sifat usaha tani. Dari usaha tani yang saya amati termasuk dalam usaha tani subsisten atau subsistence farm, karena usaha tani tersebut berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri dan keluarga. Yang selanjutnya, pola usaha tani. Pola usaha tani dari wawancara petani termasuk dalam usaha tani khusus, karena hanya diusahakan satu cabang usaha tani, yaitu usaha tani tanaman pangan padi. Kemudian tipe usaha tani. Tipe usaha tani dari petani yang saya amati yaitu usaha tani padi. Kemudian tempat budidaya. Tempat usaha tani melakukan usaha taninya yaitu usaha tani sawah, yang terjadi lahan sawah, sawah pengairan teknis, sawah pengairan setengah teknis, sawah pengairan sederhana, sawah tada hujan. Kemudian masa budidaya komoditas. Masa dari budidaya komoditas yaitu usaha tani tanaman semusim, yaitu padi. Faktor produksi. Yang kedua itu faktor produksi. A. Lahan. Jenis lahan yang saya amati termasuk dari jenis lahan basah, karena tanahnya subur dan banyak genangan air. Status lahan dari petani yaitu milik sendiri. Yang B. Tenaga kerja yang digunakan. Tenaga kerja yang digunakan dari usaha tani padi ini adalah manusia. Sumber tenaga kerjanya dari luar keluarga, artinya itu mendapatkan bayaran. C. Sumber modalnya dari mana saja. Dapat diketahui dari wawancara petani, yaitu modalnya dari pemilik usaha tani atau istilahnya modal sendiri. D. Perencanaan. Petani tersebut merencanakan sebaik mungkin agar dapat mencapai tujuan usaha taninya, misalnya dalam merencanakan sumber daya tanah, air, kemudian alat pertanian. Modalnya dipergunakan untuk apa saja, dan merencanakan untuk mendapatkan tenaga kerja, yaitu tenaga kerjanya manusia. Pengorganisasian. Dalam pengorganisasian petani yang saya wawancara, beliau melakukan penempatan dan melakukan pencarian untuk tenaga kerja manusia agar bisa ditempatkan di posisi yang tepat, agar hasil kerjanya sesuai apa yang diinginkan oleh petani tersebut. Kemudian action. Petani tersebut melakukan action atau tindakan secara langsung, dalam artian beliau langsung terjun ke lapang atau ke sawah dan melakukan kerjanya sebagai petani pada umumnya. Kemudian pengawasan.
Petani melakukan pengawasan langsung ke lapang atau ke sawah, mengawasi tenaga kerjanya dan mengawasi apakah ada yang kurang dari usaha taninya, yaitu usaha tani padi. Analisis yang ketiga, analisis biaya dan pendapatan. Yang pertama, biaya variabel. Tabel biaya variabel. Jenis variabel benih, jumlah 5 kilo, harga 25.000 dengan nilai 75.000. Yang kedua, pupuk kimiawi, jumlah 50 kilo, harga 2.500 per kilonya, nilainya 125.000. Pupuk organik, jumlah 50 kilo, harga per kilo 800, nilai 40.000. Total biaya variabel sebesar Rp240.000. Yang kedua, biaya tetap. Tabel biaya tetap. Jenis cangkul, waktu ekonomis 1, harga beli 65.000, harga sisa 15.000, jumlah penyusutan 50.000. Tangki semprot, waktu ekonomisnya 3, harga beli 700.000, harga sisa 100.000, jumlah penyusutan 200.000. Sewa lahan, harga beli 1 juta. Traktor mini, waktu ekonomisnya 5, harga beli 5 juta, harga sisa 1 juta, jumlah penyusutan 800.000. Jadi total biaya tetapnya sebesar Rp1.050.000. Yang ketiga, biaya totalnya. Biaya total dengan rumus TC sama dengan TFC plus TVC sama dengan 1.050.000 ditambah 240.000 sama dengan Rp1.290.000. Yang keempat, jumlah produksinya setiap tahun. Jadi total produksi setiap tahun per kilonya itu 3.600 kilo, yang per tahunnya itu panen 2 kali. Yang kelima, harga jual setiap tahun. Harga jualnya setiap tahun itu 3.800. Total penerimaan dengan rumus TR sama dengan I kali P sama dengan 3.600 kali 3 sama dengan Rp13.680.000. Keuntungan yang diperoleh petani, rumus P sama dengan TR min TC sama dengan 13.680.000 dikurangi 1.290.000 sama dengan 12.390.000. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, padi merupakan komoditas pangan utama di Indonesia karena sebagian besar dari penduduk mengonsumsi beras sebagai bahan makanan pokok, termasuk dalam usaha tani perorangan individual farm. Karena usaha tani diusahakan, yaitu usaha tani yang seluruh prosesnya dikerjakan oleh petani sendiri, termasuk dalam usaha tani subsisten, karena usaha tani tersebut berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri dan keluarga, termasuk dalam usaha tani khusus, karena hanya diusahakan satu cabang usaha tani saja, yaitu usaha tani tanaman pangan atau padi. Tipe usaha tani padi, tipe usaha taninya padi, tempat budidaya di sawah, dan termasuk dari tanaman semusim. Lainnya basah, tenaga kerja manusia, sumber modal dari pemilik sendiri, dan total keuntungan yang didapat petani tersebut sebesar Rp12.390.000. Kemudian sarannya, penulis menyadari dalam penulisan laporan riset masih banyak kesalahan yang tentunya jauh dari kata sempurna. Bagi para pembaca, mungkin bisa memberikan kritik yang membangun yang digunakan sebagai pedoman untuk memperbaiki penulisan laporan mini riset agar lebih baik untuk kedepannya. Kemudian daftar pustaka, Reka Agus Siswanto 2019, analisis pendapatan usaha tani
padi di Kecamatan Monggol, Kabupaten Jepara. Jurnal Sosial dan Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kota Jepara. Lanjutnya lampiran. Di sini ada foto saya yaitu wawancara dengan petani dan terjun langsung ke lapang. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.